Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rehan Fadil dengan NIM A122023 dari Teknik Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Kali ini saya ingin memperlihatkan proyek pertama saya dengan Unity menggunakan 3D. Di game saya kali ini saya ingin membuat game arcane. Jadi tujuan dari game itu untuk mencapai skor yang dibutuhkan untuk naik ke level selanjutnya. Nah, jika skor tidak tercukupi hingga batas waktu, maka akan kalah dan mengulang lagi gamenya. Ya, oke. Nah, ini adalah tampilan dari awal gamenya, dari first person shooter dia ya. Ini scene-nya. Untuk mapnya, di sini langsung kita mulai saja dengan playernya terlebih dahulu. Nah, playernya ini saya tidak membuatkan karakter karena game ini first person shooter, jadi tidak membutuhkan karakter. Nah, di player ini akan membutuhkan dua, yaitu script untuk movement dan karakter controller. Untuk menggunakan karakternya kita ini, kita cuma membutuhkan karakter controller saja karena ini sudah bawaan dari Unity, jadi kita tidak perlu membuat di dalam scriptnya terlebih lagi. Ini scriptnya, dalam script ini kita akan mendapatkan controller. Jadi controller itu kita mulai dari sini, bisa kita atur speednya, sprint speednya, gravitasi, tinggi lompatan, ground checknya. Ini ground checknya digunakan supaya karakter controller ini berjalan. Jadi dia harus mencek bahwa kita ini sudah di ground, sudah menyentuh ground. Ini batasnya. Lalu ada player health juga. Oke, lanjut kita ke enemy-nya dulu. Nah, enemy-nya saya jadikan prefab karena di map ini enemy-nya dia auto spawn. Untuk enemy-nya dia membutuhkan satu script, tapi membutuhkan Nafnesh agent. Jadi dia ini gunanya tuh secara otomatis mencari player. Jadi kayak AI lah, AI yang membuat enemy itu otomatis mencari musuh, mencari player. Yang penting playernya itu tertek player dia. Yang penting playernya itu tertek sebagai player. Oke. Dia enemy-nya memiliki darah 100. Ketika kita bunuh player ketika kita membunuh enemy-nya, dia akan menambahkan skor poin kita 1. Jadi ini area untuk mencari playernya kita setkan 300 karena mapnya ini lumayan luas ya. Oke, lanjut. Stop distance-nya dia tuh jarak antara player dan enemy-nya tuh sebelum dia berhenti. Batas serangannya sama kecepatan menyerangnya. Ini Navy Agent saya biarkan manual otomatis, jadi tidak ada shell otak-atik sama sekali. Lanjut, ini groundnya, itu mapnya ini kita pakai trainnya. Ini kita tambahkan tekstur di trainnya, lalu menambahkan pohon. Lanjut, nah ini di spawn enemy-nya membutuhkan script dan enemy prefab. Jadi enemy prefabnya itu dan enemy prefab dan membutuhkan area spawn. Jadi gunanya area spawn ini tuh untuk memberitahu spawn enemy bahwa di area ini saja dibutuhkan enemy. Nah, ini jumlahnya dan spawn intervalnya. Ini dia spawn areanya. Kita nyalakan collidernya untuk memperlihatkan areanya. Jadi area satu map ya. Kita lagi. Kita lanjut ke. Nah, ini beberapa prefab yang saya simpan, itu trace material. Jadi itu trace pada saat kita menembak playernya, material sama enemy-nya. Di sini untuk scriptnya menggunakan lumayan banyak script karena lumayan banyak fitur kita pakai, itu karakter, menu, mouse look. Ini mouse look dia tuh gunanya untuk membuat kamera yang kita gunakan ini mengikuti mouse kita, mengikuti pergerakan mouse. Jadi pergerakan mouse itu kamera mengikuti pergerakan mouse, player mengikuti pergerakan kamera. Jadi begitu, makanya main kamera itu dijadikan anakan dari playernya. Jadi gun ini dia
digunakan untuk menembak tentu saja. Lalu diberikan script, jadi ketika dia menembak berada persis di tengah mengikuti crosshair. Dan ini UI untuk menambahkan skor, jadi skor, timer dan crosshair, lalu game over panel sama next level panel. Jadi ini tidak kelihatan karena dihilangkan, jadi dibuat tidak true, jadi false. Ketika true dia akan kelihatan tuh besar, di game juga kelihatan. Nah, kita hilangkan, sama juga dengan next levelnya. Nah, untuk menampilkan skor ini kita membutuhkan skor dan time manager. Di skor time manager ini ada dua script, yaitu untuk skornya dan timernya masing-masing. Di sini kita bisa men-set berapa jumlah skor yang kita mau dan batas waktunya. Nah, agar skor ini berjalan dan jika skor terpenuhi, dia akan memunculkan next level panel. Nah, sebelum ke next panel ini kita akan membutuhkan UI manager. UI manager ini fungsinya itu untuk memanggil panelnya. Jadi ketika skor terpenuhi, ketika skor terpenuhi, data dari skor ini masuk ke UI manager. Lalu UI manager akan mengeluarkan panel. Jadi membuat panel ini menjadi true kembali dan memunculkan ini. Oke, kita langsung coba saja mainkan gamenya. Nah, ini klik kiri untuk menembak dan jalannya W. Jadi dia ini mengikuti pergerakan mouse kita. Oke, membunuh satu musuh dapat 1 poin, dapat 1 lagi dan lagi, dapat lagi. Kita cari yang lain. Sebenarnya ini dari gamenya masih banyak yang bisa kita masukkan lagi, seperti menambahkan rumput, bebatuan, dan background untuk areanya. Oke. Nah, jika kita kehabisan waktu, dia akan memunculkan game over panelnya. Dia akan membuat game over panelnya menjadi true. Kita bisa retry dan dia akan memulai ulang lagi. Cari lagi musuhnya. Ya, kurang lebihnya seperti itu saja. Ya, sepertinya sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ini merupakan game pertama yang saya buat menggunakan Unity dengan Project 3D. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.